baru tahu kamu akhirnya launching? Enggak sih, sebenarnya pas-pasan aja sih, karena kalau dari kemarin kan memang proses dan segala macam belum beres. Sebenarnya udah mau rilis tahun lalu, cuman karena pandemik juga dan ada kendala yang memang Oke, kamera udah ready. Tes. Aman. Apa ikamal? Bisa. Boleh dong ceritain. Ya. Ya banyak kabel. Bisa, boleh dong ceritain nih konsep lagunya seperti apa, kenapa akhirnya kamu merilis single saat ini? Iya, konsep lagunya yang pastinya tentang bahagia ya, sesuai dengan judulnya Bahagia Sama Kamu. Aku ingin mengekspresikan karakter aku sebagai seorang remaja yang memang harus tetap bahagia di usianya gitu, harus tetap kayak misalnya berkarya, mengeluarkan single atau juga termasuk dalam urusan percintaan remaja gitu, harus tetap cari sisi-sisi bahagia versinya gitu, yaitu dengan selalu mensyukuri apa yang ada gitu. Oke, konsep ide cerita dari lagu ini seperti apa sih? Menceritakan tentang apa, kemudian siapa yang Menceritakan kalau dari video klipnya, jadi si perempuan ini yaitu aku menyukai seseorang, yaitu seorang lelaki yang memang kalau dari karakter tuh bikin penasaran gitu. Jadi si perempuannya yang kebetulan orang yang ekstrovert, ceria gitu di video klipnya, selalu melakukan berbagai macam cara agar bisa menarik perhatian si cowoknya gitu, dan ternyata cowoknya ini secara gak langsung sudah suka sama si cewek ini gitu, tanpa harus dia melakukan yang nggak jadi diri sendirinya dia gitu. Pokoknya si cowok ini udah cinta banget sama nih cewek. Akhirnya ada satu kejadian yang bikin si ceweknya tuh kayak malu gara-gara terlalu keluar dari zona dirinya. Tiba-tiba cowoknya bilang kalau kamu tuh nggak perlu jadi orang lain untuk bisa bikin aku jatuh cinta. Kamu cukup jadi diri sendiri supaya bisa ngebahagiain diri kamu termasuk diri aku. Dari kapan sih Tisa maksudnya mau mengikuti jejak Dul sendiri sebagai musisi? Kalau itu sih sebenarnya sebelum aku pacaran sama Dul juga aku udah suka sama musik gitu, sudah hobi sama musik, udah pengen jadi penyanyi, tapi jalannya baru kelihatan sekarang, baru ada sekarang gitu. Berarti difokuskan saat ini ya bermusiknya? Fokuskan saat ini, acting juga tetap jalan, tapi sekarang ngeluarin single aja gitu. kalau misalnya dari acting sama musik lebih tertarik mana sih sebenarnya? Dua-duanya, aku selalu bilang dua-duanya, karena itu berkolaborasi. Aku rasa seni sama-sama seni, aku nggak bisa milih acting doang, aku nggak bisa milih nyanyi, apalagi nyanyi juga hobi aku, acting udah passion aku dari kecil. Jadi dua-duanya aku pengen jalanin dua-duanya. Bisa pas nggak sih dengan cerita lagu kamu dengan hubungan kamu dengan Dul? Apa emang dibikinin Mas Andi itu emang karena ada hubungan kamu dengan Dul? Ini ceritanya sebelum aku berpacaran sama Dul. Ceritanya dulu udah lama kan, udah sebelum aku kenal Dul juga. Jadi ini ceritanya dari Om Sandi sendiri. Ya sebenarnya nggak cuma aku doang ya yang mungkin pernah ngalamin, tapi aku rasa seluruh remaja-remaja di luar sana pernah ngalamin hal ini, melakukan segala cara agar bisa menarik perhatian orang lain gitu. Tapi kan ternyata nggak kayak gitu. Harus bahagia versi dirinya sendiri. Ada kemiripan nggak dengan kamu sama Dul? Enggak sih, kalau aku sama Dul alhamdulillah bisa punya satu kesamaan dan visi, jadi ya sama, jadi cocok aja, jadi nyaman. Tapi pada akhirnya memilih seorang Dul sendiri apa pertimbangannya? Ya karena dia bikin aku bahagia gitu, nyaman aja gitu. Tadi juga dulu sempat bilang kalau kamu pacaran katanya berdua mau sama-sama berkarya. Jadi kamu nggak mau pacaran yang flat gitu ya katanya? Apa? Katanya kamu kalau pacaran mau sama-sama berkarya, bukan mau pacaran yang flat gitu ya katanya? Enggak juga sih, karena kebetulan kita bukan tipe yang bucin yang memang bener-bener harus fokus sama dunia percintaan kita, enggak juga. Karena kan aku juga pacaran sama dia gak mau bikin rumit dia, jadi pengennya ya saling support. Dia punya kerjaan di musik, aku support. Aku punya kerjaan di acting dan musik, support juga. Jadi supaya hubungannya juga langgeng, karena saling support dan saling membantu, bukannya saling ngeribetin. Bisa kamu rilis ini setelah pacaran dengan Dul, apa itu salah satu motivasinya? Kan kamu udah cinta musik dari kecil gitu, tapi setelah kenal Dul kita
baru tahu kamu akhirnya launching? Enggak sih, sebenarnya pas-pasan aja sih, karena kalau dari kemarin kan memang proses dan segala macam belum beres. Oh, sebenarnya udah mau rilis tahun lalu, cuman karena pandemik juga dan ada kendala yang memang memang gak memungkinkan untuk rilis, jadi ya nunda tahun depan. Sebenarnya udah mau rilis sebelum pacaran sama Dul, tapi ya kebetulan aja mungkin jalan kayak gini. Bisa di single kedua mungkin nanti kan katanya mau terus berkarya nih, apalagi sama Dul yang bisa saling support gitu, tapi kedepannya mungkin di single keduanya akan ada kayak duet mungkin bareng Dul. Iya, bisa jadi gitu, karena kan kita punya sama-sama kesukaan di dunia musik, jadi ya bisa ada kemungkinan untuk bisa bikin single bareng sama dia. Sering sharing nggak sih? Mungkin sering kita ngasih tukar pikiran tentang lagu. Tukar pikiran apapun hal itu, gitu. Mau musik kayak mau acting, mau apapun itu sering. Ini launching pas lagi emang nggak ada kerjaan di acting apa? Kalau ya kebetulan ada waktu free kayak gini, jadi makanya launching. Tapi insya Allah rencananya mau persiapan film, tapi tetap dibarengin dengan promo Bahagia Sama Kamu. Jadi dua-duanya jalan, jadi nggak ada fokus ke sini, fokus ke situ, enggak. Bisa betul, jadi penyanyi kan butuh proses ya. Bisa sendiri latihannya itu butuh memerlukan waktu berapa lama sih? Kalau latihan aku biasanya karena aku suka nyanyi, hobi gitu. Jadi aku sering-seringin aja main gitar, dan aku anggap semua itu kayak sebagai waktu luang aku, dan aku manfaatin hal itu buat jadi latihan gitu. Karena kan aku juga baru di dunia musik ya, jadi sekalian belajar aja sih gitu. Masuk latihan vokal? Masuk latihan vokal, tapi aku belum kayak ikut les-les gitu, baru autodidak aja. Masukan apa sih yang dikasih sama Dul untuk kamu bisa dibilang berdana masuk ke dunia industri musik kayak gini? Masukannya sih pastinya ya tetap rendah hati gitu, tetap ikhlas ngejalanin karya gitu, karena kalau kita berekspektasi tinggi takutnya malah jadi bumerang buat kita. Jadi pokoknya terus berkarya aja gitu, dan harus suka sama lagu yang kamu nyanyiin gitu, dan sampai terpaksa. Kita boleh dibilang 1 tahun nggak sih nungguin? 4 bulan, baru 4 bulan tapi kenalnya udah mau setahun. Oh, cukup lama ya? Cukup lama. Terus apa komentar keluarga dengan suara kamu? Komentar dulu juga sebenarnya. Komentarnya sih pastinya ya baik-baik aja, mereka saling support, dari dua keluarga juga alhamdulillah saling support, jadi lancar-lancar aja sih. Terus pede apa sih? Pede nggak sih dengan suara kamu akhirnya launching gitu? Aku kan bilang aku orangnya kurang pede gitu, tapi banyak orang-orang sekitar aku yang meyakinkan bahwa kamu harus yakin sama apa yang kamu udah buat gitu, apa karya kamu, jadi harus benar-benar percaya diri. Udah, thank you. Oke, thank you.